Timo Bakayoko tidak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya setelah dipastikan kembali bergabung dengan AC Milan. Ia sudah berpikir sejak lama bahwa Rossoneri adalah tempatnya untuk kembali. Cukup banyak titik rendah dalam karir Bakayoko sebagai pesepak bola profesional. Ketertarikan klub sebesar Chelsea ketika dia masih muda rupanya tidak menjamin kesuksesan buat masa depan. Musim perdananya bersama The Blues tidak berjalan sukses, kendati dirinya tampil sebanyak 43 kali di semua ajang kompetisi. Pada tahun 2018, Chelsea mengirimnya ke AC Milan dengan status pinjaman. Di Milan, Bakayoko seolah mendapatkan nafasnya kembali. Gennaro Gattuso, pelatih Milan kala itu, banyak memberikan kesempatan kepadanya. Sepanjang musim 2018-2019, Bakayoko tercatat tampil sebanyak 42 pertandingan untuk Milan di semua ajang, membukukan 1 gol dan mengemas 1 assist. Namun di akhir masa peminjaman, harga mahal yang dibanderol Chelsea membuat Milan mengambil langkah mundur dari usaha mereka mempermanenkan gelandang Perancis tersebut. Pada akhirnya Bakayoko harus kembali ke Chelsea. Ia kemudian dipinjamkan ke AS Monaco dan Napoli. Dan seperti Milan, kedua klub itu juga tidak menggunakan opsi mereka untuk mempermanenkan sang pemain. Dan sekali lagi, Bakayoko pun harus kembali ke Chelsea. Dan sepanjang bursa transfer musim panas ini, masa depannya luntang-lantung karena tidak banyak klub yang berminat menggunakan jasanya. Sampai pada akhirnya Milan datang seperti seorang penyelamat. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, Rossoneri bisa mendapatkan kata sepakat dari Chelsea untuk membawa Bakayoko kembali ke San Siro dengan status pinjaman lagi. Saya sangat senang bisa berada di sini. Saya punya kenangan yang indah. Saya tak memulai dengan baik, tapi pada akhirnya klub, fans dan staf pelatih menunjukkan kasih sayang yang besar buat saya. Itulah mengapa saya selalu berpikir bahwa saya akan kembali ke sini suatu hari nanti. Itu adalah salah satu impian saya. AC Milan kembali mendapatkan pemain baru di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer musim panas ini. Rossoneri baru saja memastikan kesepakatan terkait transfer Junior Messias dari Crotone, sekaligus menjadi rekrutan ke-10 Milan sepanjang jendela transfer musim panas ini. Berbagai sumber menyebutkan Messias akan bergabung dengan Milan dengan status pinjaman berbayar hingga akhir musim, di mana Milan memiliki opsi untuk membeli sang pemain secara permanen. Junior Messias bisa memainkan peran sebagai playmaker dan juga sebagai pemain sayap kanan, sehingga kedatangannya diharapkan bisa menambah opsi bagi Pioli khususnya di kedua area tersebut. Pemain berusia 30 tahun itu memiliki catatan yang lumayan impresif sepanjang musim lalu, di mana ia memainkan 30 pertandingan bersama Crotone dengan mencetak 9 gol dan 4 assist di Liga Italia. Namun sayangnya ia tidak mampu membantu Crotone terhindar dari degradasi. Pergerakan Milan di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer musim panas akhirnya membawa Junior Messias merapat ke San Siro. Beberapa penggemar mungkin sedikit skeptis dengan kedatangan sang pemain mengingat usianya yang sudah menginjak 30 tahun, serta berasal dari klub yang terdegradasi musim lalu. Namun sebagaimana yang telah dikemukakan di video sebelumnya, bahwa meskipun ia tak bisa membantu Crotone bertahan di Serie A, namun dari 30 penampilannya musim lalu, ia mampu mengemas 9 gol dan 4 assist. Sebuah angka yang tergolong impresif dari pemain yang bermain di klub sekelas Crotone. Tak hanya itu, menurut data yang dirangkum dari Opta, selama musim kompetisi 2020-2021 kemarin, Messias tercatat menjadi satu dari 2 pemain yang berhasil menyelesaikan setidaknya 100 dribble sukses. Pemain 30 tahun itu berhasil menyelesaikan 105 dribble, hanya kalah dari Rodrigo de Paul yang mengemas 122 dribble sukses. Sebagai perbandingan di antara sesama pemain Brasil, 105 dribble sukses yang dicatatkan Junior Messias musim lalu bahkan jauh melampaui Neymar yang hanya mencatatkan 87 dribble sukses, serta penyerang Brasil Cunha yang mencatatkan 85 dribble sukses sepanjang musim lalu. Situs SofaScore bahkan memasukkan nama Junior Messias dalam susunan pemain Brasil dengan rating tertinggi di 5 liga top Eropa untuk musim kompetisi 2020-2021. Sementara itu, sebuah data numerik yang dilansir dari akun Esi Maldini di Twitter memperlihatkan perbandingan numerik antara Junior Messias dan Romain Favre, sosok pemain yang juga diminati AC Milan. Data tersebut menunjukkan bahwa Messias memiliki kecenderungan melakukan gebrakan untuk menciptakan peluang menghasilkan gol, sementara Romain Favre cenderung lebih kreatif membangun serangan. Oleh karena itu, menarik ditunggu bagaimana kiprah pemain yang pernah bekerja sebagai pengantar barang untuk sebuah perusahaan mesin cuci tersebut bersama Milan musim ini.
Bintang Brest Romain Favre menjadi satu nama yang digadang-gadang akan menjadi pemain baru yang akan bergabung dengan Milan di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer. Berbagai laporan secara luas memberitakan bahwa Milan dan perwakilan sang pemain sudah mencapai kesepakatan pribadi, sehingga proses kepindahan Romain Favre ke Milan sepertinya hanya menunggu waktu saja. Namun dalam perjalanannya, negosiasi antara Milan dan Brest menemui berbagai hambatan yang berujung pada gagalnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Laman Sempre Milan lantas menulis bahwa setidaknya ada dua penyebab utama di balik kegagalan tersebut. Yang pertama terkait sikap sang pemain yang memutuskan untuk tidak hadir dalam sesi latihan terakhir jelang pertandingan Brest melawan Strasbourg. Sang pemain merasa yakin bahwa keputusannya itu adalah tindakan yang tepat untuk mendorong kepindahannya ke Milan. Akan tetapi kenyataan berbicara lain, sebab hal itu justru memperumit situasinya karena telah menimbulkan kekecewaan di jajaran manajemen klub, staf pelatih, dan rekan-rekan setimnya. Alasan yang kedua adalah faktor ekonomi. Brest sebenarnya sudah menurunkan tuntutan mereka dari 18 juta euro menjadi 15 juta euro sebagai mahar yang harus ditebus Milan untuk Favre. Namun tawaran terakhir Milan senilai 12 juta euro plus bonus 3 juta euro dianggap tidak cukup untuk memenuhi tuntutan mereka. Situasi ini pula lah yang kemudian membuat Milan mengalihkan fokus mereka untuk mengebut transfer Junior Messias dari Crotone. AC Milan sempat diidentikan sebagai klub yang doyan mendatangkan pemain-pemain asal Brasil. Kisah kesuksesan Milan di kancah sepak bola memang tak bisa dilepaskan dari keberadaan pemain-pemain asal negeri Samba tersebut. Pemain-pemain seperti Ricardo Kakà, Marcos Cafu, Serginho, Ronaldo, Luis Nazario, Dida, Ronaldinho, Robinho, Pato hingga Thiago Silva adalah sederet dari daftar panjang pemain asal Brasil yang pernah mengenakan jersey merah hitam kebesaran AC Milan. Beberapa di antaranya bahkan memiliki andil besar dari berbagai trofi yang diraih Milan di berbagai ajang. Namun belakangan ini, I Rossoneri mungkin secara tidak sengaja seperti merubah kiblat mereka terkait perekrutan pemain. Eksodus pemain-pemain asal Brasil ke San Siro semakin jarang terjadi. Manajemen klub saat ini sepertinya merubah radar mereka dengan membidik pemain-pemain asal Perancis. Dalam dua periode bursa transfer, Milan memang lebih sering dikaitkan dengan pemain-pemain asal Prancis baik yang bermain di luar maupun yang bermain di kompetisi domestik. Adapun pemain asal Brasil praktis hanya Caio Jorge, Everton, dan Willian yang namanya sempat begitu santer dikaitkan dengan Milan. Namun sebagaimana diketahui, tak satu pun dari mereka yang akhirnya berlabuh ke San Siro. Berbeda halnya dengan pemain asal Prancis, hingga detik-detik penutupan bursa transfer musim panas 2021 ini saja, Milan masih menikmati petualangan mereka di bursa transfer demi bisa menutup kesepakatan dari sejumlah target dari negara asal Napoleon Bonaparte tersebut. Teranyar Milan kembali menutup dua kesepakatan dengan pemain asal Prancis yakni Yacine Adli dari Bordeaux dan Timo Bakayoko dari Chelsea. Perekrutan kedua pemain itu semakin menegaskan dominasi pemain Prancis di dalam skuad Rossoneri setelah Theo Hernandez, Pierre Kalulu, Mike Maignan, dan Olivier Giroud yang sudah lebih dulu bergabung. Junior Messias, pemain yang baru saja direkrut dari Crotone, praktis akan menjadi satu-satunya pemain asal Brasil yang menghiasi skuad Milan musim ini. Dan sebagai penggemar, kita tentunya berharap para pemain-pemain Prancis ini bisa mencatatkan tinta emas sepanjang perjalanan karir mereka bersama Milan, mengikuti jejak pemain-pemain asal Brasil yang namanya akan selalu dikenang dalam sejarah AC Milan.